se-Indonesia, salam sehat baik jiwa, raga, dan usahanya. Kali ini kita bersama dengan Ibu Reni Wulandari. Beliaunya adalah Direktur Utama BPR Surya Arta Utama milik Pemkot Surabaya. Nah, di samping dia juga sebagai Direktur Utama, aktivitasnya karena kita dibatasi oleh yaitu kepengurusan dan boleh di ini, maka beliau juga aktif di Perbarindo sebagai Ketua Komisariat Perbarindo wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Madura. Jadi beliaunya ini sebagai komandan dan kebetulan pengurusnya itu semuanya perempuan. Nah, kenapa kok dipilih perempuan semua? Dan beliaunya juga menjadi direktur, pasangannya juga perempuan karena kebetulan anak buahnya Bu Risma yang kebetulan perempuan. Nah, kita kulik siapa beliaunya lebih jauh. Beliaunya inilah, mari kita perkenalkan Ibu Reni Wulandari. Gimana apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Afandi. Ya. Pak Afandi juga ya. Alhamdulillah Bu, sehat-sehat selalu. Iya. Ini terima kasih sebelumnya Bu, kita diberi kesempatan untuk berbicara dengan Sri Kandinya Ketua Pengurus Susit kalau sebutannya untuk di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Madura. Nah, kita mohon tanya-tanya nih Bu terkait dengan Ibu nih. Ibu ini kan sebagai Dirut BPR Kota Surabaya ini kan sebelumnya mengawali di BPR swasta. Nah, Ibu bisa cerita dong, Ibu dulunya itu berkarir di dunia perbankannya itu seperti apa sampai dengan saat ini untuk karirnya itu. Silahkan Bu. Selamat pagi Pak Afandi dan sahabat semuanya. Siap. Alhamdulillah, ini satu kehormatan saya diberi kesempatan sama Pak Afandi diajak bincang-bincang Ya. di konten YouTube-nya beliau. Luar biasa sekali ini. Terima kasih Bu. Iya, saya kebetulan di BPR Surya Arta Utama Surabaya ini sejak Desember 2017. Jadi sebenarnya baru 3 tahun. Tapi perkembangannya sudah cukup hebat. Ini sudah ngikutin teman-temannya yang BPR Pemda dan BPR swasta yang lain nih. Asetnya sudah melampaui 100 miliar. Alhamdulillah. Kebetulan beliaunya baru 2 tahun gitu. 3 Pak. Oh, baru mau 3. Nah, sebelumnya saya di BPR Taman Dana. Itu lokasinya ada di Kecamatan Taman Sidoarjo. Kurang lebih di sana saya sejak tahun 99 ya, jadi kurang lebih sekitar 18 tahun. Memang perjalanan di BPR ini sebenarnya sudah saya jalani sejak 89, yang mana dulu itu juga sebelum banyak BPR itu tetapi ada lembaga keuangan ya. Jadi dulu ada lembaga keuangan kredit usaha rakyat kecil yang sekarang sudah dikonsolidasi menjadi BPR UMKM atau BPR Jatim. Yang menjadi BPR terbesar nomor satu di Jawa Timur. Begitu awal mulanya saya berkarir di bank. Ya, gitu. Oke. Jadi kalau boleh ditilik begini Bu, kalau KURK kan sekarang menjadi BPR milik Pemda juga. Jadi dari BPR Pemda ke BPR swasta ke Pemda lagi. BPR. Nah, kayaknya Ibu ini keluarganya di dunia perbankan ya Bu. Boleh tahu Bu apa namanya, kok ketertarikan pada dunia perbankan dan ini gimana Bu ceritanya? Ya, mungkin karena ada kesempatan ya, dan itu saya rasakan juga baik ya untuk ini, artinya untuk menjalani karir di dunia perbankan. Karena background saya juga dari ekonomi ya, kebetulan kakak saya juga di bank ya. Sekarang sebagai salah satu direksi di Bank Jatim. Wah, hebat juga nih Bu ya. Alhamdulillah. Itu barangkali bisa memacu BPR-nya gitu Bu ya. Ya, pastinya. Untuk mengikuti. Terinspirasi untuk mengembangkan BPR karena memang kita tahu ya BPR ini masih punya banyak keterbatasan. Sehingga untuk mengembangkan BPR kita perlu melihat dengan jeli peluang yang ada sekarang ini. Kita harus bagaimana, karena kalau tidak seperti itu kita tidak bisa eksis di BPR ini. Saya rasa Pak Afandi juga sependapat dan sudah
lebih banyak menjalani Wah. hal-hal yang Iya, inovasi-inovasi Inovasi. yang Oke. sangat baik untuk mengembangkan BPR. Oke. Oke Bu. Kalau saya kan tadi disinggung juga di BPR, tapi kebetulan saya menerjun BPR langsung ke BPR milik Pemda. Nah, Ibu ini kan pernah di BPR swasta. Nah, gimana sih Bu perbedaan yang signifikan barangkali antara BPR swasta murni dan BPR yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, dalam hal ini yang saat ini kita apa yang membuat perbedaan secara signifikan yang Ibu rasakan saat ini? Ya, ya memang yang jelas di BPR milik Pemda ini lebih banyak tantangannya. Ya, karena yang pertama dari sisi peraturan. Dari sisi peraturan kita tidak hanya berpijak pada peraturan OJK, tetapi ada Permendagri, ada peraturan dari daerah, kemudian yang lainnya. Kemudian dari sisi stakeholder yang mana saya berhadapan dengan pemerintah kota Surabaya yang memiliki banyak SKPD, secara otomatis saya harus bisa membuat hubungan yang harmonis antar semuanya, stakeholder semuanya. Ya, DPRD juga, dengan DPRD juga, dengan SKPD, OPD, semuanya itu harus terjalin dengan harmonis. Kalau di BPR swasta kan stakeholdernya hanya pemegang saham saja, yang mungkin waktu itu saya ada sekitar 13 ya, tapi kan mereka merupakan satu kelompok komunitas dari pabrik kertas Ciwikimia. Jadi mempunyai visi misi yang sama, tetapi kalau dengan SKPD dan Dewan ini memang dibutuhkan satu lobby tertentu untuk menjalin hubungan yang harmonis. Itu. Nah, kemudian dari sisi bisnis, kalau dari sisi bisnis sebenarnya sama, cuman di BPR swasta yang notabene pasti profit oriented itu jadi tujuan yang utama. Ya, jadi ruangnya nggak boleh kecil Bu ya. Ruangnya nggak boleh kecil. Kalau di pemerintah kota kan kita harus bisa menjalankan program-program pemerintah, sehingga bagaimana BPR ini bermanfaat untuk masyarakat, visi misinya untuk benar-benar bisa mengangkat perekonomian masyarakat di wilayah masing-masing BPR tersebut. Nah, disitulah perbedaan yang sangat terlihat. Jadi kalau yang swasta ini profit oriented, meskipun di BPR milik pemerintah kota ini juga profit oriented, tapi bagaimana bisa menjalankan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, visi misinya. Jadi garis bawahnya adalah visi misinya yang harus kita emban, di samping juga profit orientednya Bu ya. Iya. Oke. Nah, waktu Ibu penyesuaian dari BPR swasta ke BPR Pemda, apa sih itu penyesuaian yang yang signifikan yang Ibu rasakan, baik itu di dalam barangkali kultur di dalam BPR atau stakeholder yang lain, itu seperti apa sih Bu, yang di samping tadi kan tujuan ini ya, kalau yang penyesuaian terutama yang ke dalamnya Bu, gimana Bu? Memang betul apa yang disampaikan Pak Afandi, untuk penyesuaian ke dalam itu khususnya untuk budaya kerja ya Pak. Nah, budaya kerja ini memang kita mungkin sudah banyak mendengar ya bahwa birokrasi di pemerintahan itu kurang profesional. Zaman dulu mungkin ya banyak yang seperti itu. Kalau sekarang kan kita melihat banyak kepala daerah yang sudah saling bersaing, kalau saya melihat kondisi sekarang ini, untuk bagaimana memajukan wilayahnya sehingga kita dituntut lebih profesional. Nah, bagaimana merubah pola pikir SDM yang dulunya terbiasa dengan kondisi budaya kerja yang seperti itu. Nah, itu memang tidak mudah. Jadi tantangan awal saya adalah bagaimana saya bisa merubah budaya kerja SDM di BPR Surya Arta Utama, dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik dan terlihat alhamdulillah hasilnya juga sudah baik. Jadi itu tantangan yang paling utama, karena kita ini berhubungan dengan manusia ya, SDM itu, sehingga bagaimana kita bisa membuat pola pikir
pikir mereka itu sama dengan visi misi, kemudian kinerjanya juga sesuai harapan kita. Disitulah seninya mengelola SDM. Oke. Sekarang kita lihat perkembangan di BPR itu juga cukup lumayan dari apa yang maju lah dibanding dengan yang sebelumnya, dan pertumbuhannya itu tadi 3 tahun ya Bu juga meningkat. Nah, saya tidak membayangkan Bu, karena kalau ya saya dulu pernah bekerja di Surabaya, tapi melihat tantangan kalau saya tahu pemeriksa, kalau misalnya kita meriksa di BPR itu mungkin peluang, tapi kalau di kota itu kok saya merasa ini apa namanya banyak ditekan oleh pasar kanan kiri, terutama bank-bank besar, bank umum dan besar. Nah, itu bisa bisa bersaing atau bisa mengambil celah di antara bank-bank umum yang besar di kota besar, yaitu Surabaya. Ya tentu bank umum semua punya kantor di Surabaya, karena ini sebagai kota nomor 2 se-Indonesia, otomatis begitu ada bank umum di Jakarta, biasanya pasti ada di Surabaya. Nah, itu bisa eksis, bisa mengambil pasar celah untuk BPR kota. Itu gimana Bu? Strateginya itu bisa mengambil celah dan bisa tumbuhnya juga lumayan bagus gitu. Saya lihat dengan pesaing itu cukup banyak. Iya. Ya, kalau kita berbicara tentang Surabaya, pasti gambaran kita ini Surabaya merupakan satu kota perdagangan. Ya. Ibu kota provinsi Jawa Timur. Tetapi Surabaya ini memang didukung oleh kalau saya melihat ini ya, 3 aspek perekonomian yang sangat mendukung itu dari sisi perdagangan, kemudian hotel dan restoran, juga angkutan dan jasa transportasi. Nah, dengan kondisi seperti itu, otomatis itu menelurkan sebetulnya banyak UMKM yang beragam, yang mungkin tidak ditangani oleh bank umum. Belum ditangani oleh bank umum, yang mungkin memang kalau dibandingkan dengan wilayah yang kabupaten lain yang seperti mungkin Bapak di Jombang itu luas kan, wilayahnya luas, banyak pertaniannya. Sementara kalau di Surabaya kan dominan perdagangan, wilayahnya tidak sebesar kabupaten. Tetapi di situ justru memunculkan banyak UMKM yang mereka bisa menjadi support ke perdagangan yang itu tadi. Jadi banyak sekali sebetulnya UMKM yang tidak tersentuh bank umum, belum bankable. Mereka berusaha untuk menjadi embrio dari perdagangan yang besar itu tadi. Nah, disitulah yang saya cari peluang, karena mereka juga butuh bank untuk mengembangkan usahanya. Cuman mereka belum mengenal bank. Disitulah yang saya ambil peluang-peluang itu. Dan alhamdulillah memang contoh ya Pak contoh. Misalkan ini ada orang supir. Tetapi dia sudah lama bekerja. Kemudian dia sebenarnya ingin sekali memiliki satu armada, karena dia sudah malang melintang di dunia transportasi. Itu kalau mungkin dari sisi bank umum kan, kalau dia belum punya usaha kan tidak bisa diberi pinjaman. Tapi kami berani. Dengan begitu mereka akhirnya memiliki armada, dan akhirnya mereka bisa mengembangkan usaha transportasi. Dan alhamdulillah selama ini yang saya bina seperti itu sudah cukup banyak, dan meskipun ada 1-2 yang mengalami satu masalah, tetapi alhamdulillah 90% terselesaikan. Jadi, dan mereka alhamdulillah juga lancar, bisnisnya berkembang pesat. Ada yang awalnya belum punya armada, jadi bisa sampai punya 5, tidak hanya 1, tetapi bisa sampai 5, dan bisa ada yang lebih banyak lagi. Itu membuktikan bagi saya itu membuktikan bahwa sebetulnya peluang itu ada. Jadi itu kita setiap hari harus mencari. Tidak hanya untuk transportasi ya. Contoh di Surabaya mungkin Bapak pernah mendengar tentang pahlawan ekonomi. Bu Risma kan intens sekali, beliau luar biasa sekali berkomitmen untuk bagaimana bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Surabaya. Dan di pahlawan ekonomi itu beliau memberikan satu pembelajaran
mulai proses, kemudian sampai mengemas, sampai pemasaran. Nah, jadi orang yang punya keahlian tetapi artinya belum begitu pandai ya sama beliau diarahkan. Nah, di situ kami juga terlibat untuk membiayai beberapa UMKM pahlawan ekonomi itu. Mungkin barangkali Ibu juga pengalaman BPR-nya di Sidoarjo, Iya. ya berbatasan dengan Surabaya, mungkin segmennya sudah kebaca waktu itu Bu. Iya, sudah kebaca. Di Pemkot ini Bu, di Pemkot Surabaya itu kan pasarnya sudah dalam bentuk PD ya, PD Surya ya. Pasar ya. PD Pasar PD Surya. Pasar Nah, itu kan Surya. juga merupakan peluang yang saya dengar juga Ibu membiayai untuk pedagang-pedagang yang bekerjasama dengan PD Pasar. Nah, gimana sih Bu strateginya Bu bisa kolaborasi dengan PD Pasar yang sama-sama UMD ya Bu ya, sama UMD. di itu, dan terutama pasar otomatis waktu zamannya Bu Risma juga merevitalisasi ya, bisa membenahi pasar itu. Akhirnya Ibu juga bisa kolaborasi dengan pasar. Jadi gimana Bu ceritanya Ibu bisa berkolaborasi antar BUMD dan itu pasar itu otomatis sumber ekonomi yang ada di Surabaya. Silakan. Ya, sebetulnya pasar ini memang potensi sekali ya, karena kan disitulah awal mula perekonomian ya, karena konsumsi kita sehari-hari itu ya dari pasar. Alhamdulillah sebetulnya sinergi antar BUMD di pemerintah kota Surabaya ini berjalan dengan baik. Artinya semua saling mensupport satu dan lainnya. Dan saya dengan PD Pasar juga selalu diberi kesempatan untuk bisa mengembangkan BPR, dalam arti saya bisa melakukan funding di beberapa pasar dengan kita otomatis koordinasi izin dengan PD Pasar. Kemudian kita juga memberikan lending juga, meskipun di beberapa pasar itu sudah ada unit-unit bank umum. Nah, makanya inilah kecanggihan Ibu gitu. Gimana? Ya sebetulnya canggih sekali belum sih Pak, belum, karena unit-unit itu kan sudah lebih dulu ada. Sekarang mereka memang dari sisi pengembangannya itu kuat, jadi lebih dulu ada, cuman kita ini telaten. Jadi kalau orang Jawa bilang kan telaten itu diperlukan ya, karena dengan begitu muncul kedekatan emosional dengan para pedagang, sehingga mereka akhirnya juga bisa kita layani dan bisa memilih BPR. Jadi bagaimana kita bisa mensinergikan antar BUMD itu juga penting ya, karena itu peluang juga untuk mendapatkan dana dan untuk menyalurkan pinjaman. Ya. Oke. Saya dengar juga Bu, ini juga merupakan keunggulan atau kelemahan gitu, perlu kita konfirmasi ke Ibu sebagai dirutnya itu. Makanya sih BPR Pemkot ini tidak memberikan kredit ke PNS Bu. Justru diminta untuk memberikan kredit ke UMKM itu tadi. Nah, apakah benar atau seperti apa Bu itu Bu ya? Kan kita BPR Pemda biasanya kan pangsa yang terbesar adalah PNS ya, walaupun irisan dengan BPD ya, kita tetap bisalah dapat celah. Kok Ibu ini kok apakah benar atau seperti gimana Bu? Iya, memang saya pertama kali diwawancara karena waktu itu di proses rekrutmen itu juga banyak sekali kompetitor ya yang lain. Itu saya ditarget bisa tidak untuk meningkatkan pembiayaan itu ke UMKM karena tidak sebelumnya boleh ke PNS atau gimana? Jadi sebelumnya itu 95% pembiayaan di BPR SAU itu kan untuk ASN. Waktu itu untuk ASN. Nah, kemudian saya dituntut untuk bisa menurunkan persentase itu. Jadi bukan berarti tidak boleh, tetapi UMKM-nya harus lebih besar porsinya dari ASN. Kepedulian, justru itulah yang diharapkan, kepedulian BPR ke UMKM. Nah, dengan kurun waktu 2 tahun ini hampir 3 tahun, alhamdulillah sekarang porsinya sudah sama 50% 50%. Tetapi bukan berarti ASN ini saya tinggalkan, karena ini juga peluang yang manis sekali ya. Paling nggak jangkarnya lah kalau ada apa-apa. Iya. Karena ASN ini juga satu kesempatan yang pasti kita untuk
bisa memberikan pembiayaan ke ASN aman, dan rata-rata semua pasti berpikirnya kan seperti itu. Tetapi ya, alhamdulillah saya masuk di awal itu dengan NPL 8,2, sekarang alhamdulillah tinggal 3,1 NPL-nya. Padahal kita juga porsinya malah diperbesar ke UMKM gitu. Iya, diperbesar ke UMKM ya. Ini memang butuh ketelatenan, butuh ketelatenan. Ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian BPR. Jadi kita juga harus peduli ke UMKM, walaupun toh ya yang itu juga iya, tapi ya strateginya seperti itu. Nah, oke Bu, di Surabaya juga banyak, kita sekarang menginjak ke ini Bu ya, ke pengurusan Perbarindo. Nah, akhirnya Ibu di DPR kota ini dipercaya oleh teman-teman DPR lain, terutama di wilayah Susit, Surabaya Sidoarjo, Gresik dan Madura sebagai ketua DPK. Nah, apa sih Bu visi misi Ibu untuk teman-teman? Ibu sampai kepilih terus akan dibawa kemana Perbarindo ini, kok Ibu dipercaya, itu seperti apa? Nah, itu bagaimana Bu, Ibu cerita deh. Iya. Sebetulnya ya saya juga di luar dugaan saya ya, artinya di luar dugaan saya, karena pada saat itu waktu pemilihan itu kan saya baru di BPR SAU, saya butuh konsentrasi yang banyak juga, tetapi teman-teman mempercayakan ya, akhirnya saya harus berjuang ya, artinya untuk mengemban amanah itu ya saya harus memperjuangkan BPR, karena darahnya sejak tahun berapa sudah di BPR ya. Sebenarnya Ibu kan udah akrab juga teman-teman di DPK Susit. Iya, gitu, sebelumnya dulu saya juga pernah menjabat bendahara 2 periode. Nah, BPR itu menurut saya kan unik ya Mbak ya. Unik. Tetapi kadang-kadang banyak pihak yang melupakan kalau BPR ini sangat berperan untuk pengembangan ekonomi masyarakat kecil. Nah, yang mikro dan kecil. Nah, dari pengalaman saya selama saya di BPR, saya melihat memang ada beberapa stakeholder itu yang sudah mempunyai visi misi BPR-nya itu harus berkembang. Tetapi ada juga yang ya sudah jalan aja, yang penting ada keuntungan. Nah, sehingga disitulah saya ingin agar semua direksi BPR ini tuh secara jangka panjang itu mempunyai satu jenjang karir yang bagus dan BPR-nya dapat berkembang. Nah, mau tidak mau kan memang kita harus, apalagi sekarang kondisi persaingan semakin ketat ya, kita harus siap. Mau tidak mau kita harus siap bahwa BPR ini harus dikembangkan. Jadi tidak bisa hanya menyerah. Sudahlah, biar BPR ini seperti ini saja. Nah, sehingga saya sebagai pengurus itu ingin sekali semua direksi BPR bisa meyakinkan stakeholdernya bahwasanya untuk saat ini, mungkin kalau 10, 20 tahun, 30 tahun yang lalu mindset stakeholder yang seperti itu masih bisa ya untuk berkompetisi, tapi kalau zaman sekarang ya pasti dia nanti lama-lama akan tersisihkan, ketinggalan. Nah, khususnya dalam hal teknologi itu kita harus sadar betul bahwasanya ke depan kita harus mempersiapkan. Kemudian otomatis dari sisi modal, makanya kenapa kemarin juga OJK itu membuat aturan seperti itu ya banyak hal positifnya, meskipun banyak yang mengeluh pemegang saham terutama diberi jangka waktu sekian tahun harus bisa memenuhi modalnya sekian, itu banyak yang merasa berat, sehingga banyak yang merger juga ya, kita tahu banyak yang merger. Tapi untuk ke depan, untuk industri BPR itu sangat diperlukan ya, agar BPR ini tidak tersisihkan oleh bank umum dan tetap eksis. Nah, tetap eksis gitu. Nah, dalam kita lanjut Bu, dalam Ibu membentuk kepengurusan, kok semua cewek sih Bu? Kok semuanya cewek, dari bendahara semua itu kenapa Bapak yang mohon maaf, yang bapak-bapak ini sudah sibuk dengan urusannya sendiri atau tidak bisa meluangkan waktu atau gimana Bu? Waktu milih kok cewek semua ini Bu? Ini kebetulan sebetulnya beberapa pengurus itu saya masih
menggunakan pengurus yang lama, yang kebetulan juga banyak yang cewek. Sehingga ini hanya meneruskan saja dari kepengurusan yang lama. Ya, ada beberapa tambahan, kebetulan memang bapak-bapaknya itu sekarang mungkin sibuknya itu saya juga kurang tahu. Jadi akhirnya semua ini cewek, dan alhamdulillah yang penting kita bisa jalan, kita bisa saling mendukung satu sama yang lainnya, dan bagaimana kita bisa meluangkan waktu itu memang penting, memang penting sekali. Tapi ini bukan karena apa ya, saya perempuan milihnya perempuan, bukan ya, karena yang bersedia ya, yang bersedia, betul, yang bersedia. Saya milih bapak-bapaknya. Bapak-bapak itu juga, waduh nanti gini ya, sudahlah cewek semua, nah, ada apa-apa. Oke, nah, sebagai Perbarindo yang ada di wilayah Susit, Bu, tentu banyak berhubungan karena OJK regional itu ada di Surabaya, tentu banyak berhubungan dengan OJK, terutama kalau kita sering mengadakan event, otomatis event Perbarindo walaupun untuk DPD itu koordinasinya sama OJK di Surabaya, gitu kan. Nah, itu sebagai ketua itu bagaimana sih, Bu, koordinasi dengan regulator terutama OJK dan bisa untuk berhubungan dengan Perbarindo, karena kadang kami juga pengurus di DPD ini sering merepotin ibu untuk memudahkan komunikasi, karena pengurus DPD kebanyakan di luar Surabaya ini. Gimana, Bu, untuk apakah sering diajak komunikasi sama OJK atau seperti apa untuk organisasi, gimana? Ya, alhamdulillah Pak, tidak pernah ada masalah dan tidak ada kendala ya. Artinya OJK Surabaya itu sekarang juga sudah mudah sekali ya, mudah sekali untuk komunikasi pejabat-pejabat dan seluruhnya. Menurut saya selama ini alhamdulillah masih bisa berjalan lancar. Ya, memang kan sekarang sudah zamannya keterbukaan ya. Jadi baik, alhamdulillah. Kalau nggak terbuka malah nanti ke medsos malah repot nanti, Bu. Curhatnya ke medsos nanti gitu. Curhatnya ke medsos. Alhamdulillah nggak ada masalah, meskipun DPD di luar kota Surabaya, tetapi kan DPD sendiri ya apa ya, aktif juga gitu ya, aktif, menurut saya aktif, nggak ada masalah. Nah, oke, Bu, kita di anggota Ibu ini kan di perkotaan Ibu kebanyakan ya, Bu, di perkotaan yang bersinggungan juga dengan bank-bank umum, terutama yang di Sidoarjo ini jumlahnya BBR-nya banyak, terus kadang ya bersinggungan dengan umum. Bagaimana sih, Bu, teman-teman ini, Bu, untuk mengatasi ini, sepengetahuan Ibu dari curhatan terutama di kala seperti ini, Bu, di kala seperti ini, apakah pandemi ini, apakah di persaingan juga ketat, terus di kala pandemi ini, nah bagaimana teman-teman Ibu curhatan teman Ibu agar kita juga tahu gitu, Bu, teman-teman praktisi perbankan juga biar tahu gimana sih, Bu, teman-teman saat ini dalam kondisi seperti ini, di persaingan seperti ini, karena Susit ini merupakan barometernya lah Jawa Timur, karena jumlah terbesarnya ada di Sidoarjo, betul ya. Gimana, Bu? Ya, memang kalau kita melihat kompetitor itu rasanya itu seperti nggak mungkin ya kita bisa hidup gitu ya, karena jumlah BPR di Surabaya Sidoarjo itu ada sekitar hampir lebih. Enggak, Pak, 50, 50. Tetapi kan sebetulnya wilayahnya juga tidak terlalu luas. Seperti saya dulu waktu di Taman Sidoarjo itu aja ada 15, satu kecamatan itu. Bank umumnya ada 7. Nah, tetapi karena tadi di awal saya sampaikan dengan potensi wilayah perdagangan itu kan menciptakan embrio-embrio yang beragam. Nah, disitulah saya melihat teman-teman itu pandai mengambil peluang-peluang celah-celah itu. Nah, selain dari beberapa teman itu memang ada core grup ya, ada grup-grup tertentu dari stakeholdernya, tetapi itu tidak banyak. Dan saya melihat meskipun apalagi sekarang masalah pandemi seperti ini itu sangat memukul sekali, tetapi beberapa saya melihat juga masih bisa bertahan dan survive. Ya memang
sepandai-pandainya melihat jeli. Jadi kepadatan penduduk di Surabaya Sidoarjo ini juga merupakan satu peluang. Jadi meskipun wilayahnya kecil, tapi kepadatan jumlah penduduknya itu juga luar biasa sekali, sehingga semua itu kan potensi untuk bisa kita prospek, karena semua ini kan pasti punya satu pekerjaan atau punya satu usaha. Berarti disitulah yang bisa kita tindak lanjuti. Dan teman-teman ini menyebar ya, artinya menyebar itu kalau saya melihat meskipun kantornya itu bisa dibilang kalau di taman dulu itu bersebelahan ya, jarak nggak sampai 500 meter ada BPR, nggak sampai 1 kilo ada BPR lagi gitu, tetapi mereka tetap masih bisa potensi itu mereka menyebar untuk mendapatkan nasabah itu tidak hanya di satu kecamatan itu saja, tapi mereka menyebar seluruh Sidoarjo, menyebar sampai Surabaya. Mungkin yang bersinggungan dengan Gresik ini kita kan berbatasan ya, Surabaya, Sidoarjo, Gresik ini berbatasan. Nah disitulah potensi-potensi itu yang digali, karena dengan banyaknya industri juga, pabrik-pabrik, berarti di situ kan merupakan satu peluang juga untuk ada kerjasama dengan perusahaan itu, pabrik-pabrik itu, ataukah langsung kita kepada UMKM di sekitar industri tersebut, pasti banyak ya. Kalau kita lihat itu kan semua itu ada hulu ada hilirnya ya. Jadi kalau di situ ada industri, pasti di situ juga ada mulai mungkin kos-kosan, warung, segalanya itu ada gitu. Mungkin yang besar ke bank besar, ya kita yang kecil yang kecil-kecil sebenarnya banyak sekali. Banyak. Kita tahu lah sebetulnya di Indonesia ini kalau yang dibilang pengusaha besar itu bisa dihitung. Iya Pak ya. Yang kecil itu yang tidak terhitung. Tapi kadang sering dilupakan. Padahal mereka ini tonggak utama untuk menggerakkan perekonomian. Jadi teman-teman bertahan karena masih mikronya sudah ini Bu ya, kepegang, mikronya udah kepegang. Iya. Oke Bu. Dalam kondisi seperti ini kan barangkali kan ya kita rasakan juga likuiditas itu juga berpengaruh Bu. Nah, apakah bergejolak Bu di antara anggota-anggota yang ada di Susit ini dengan pergerakan pandemi ini? Apakah kemarin yang libur angsuran dan segala macam dan restrak segala macam, gimana sih teman-teman ini Bu? Barangkali Ibu kan tahu lebih helikopternya lebih rendah lagi ke teman-teman yang ada di Susit terutama Bu. Tapi alhamdulillah saya juga sebagai pengurus tidak ada gejolak. Nah, ini saya pengen yang lebih detail dari Ibu, gimana untuk restrak ini dan likuiditas di teman-teman BPK Susit ini Bu. Kalau mengenai likuiditas, memang di awal itu ada beberapa yang membutuhkan support likuiditas, tapi tidak banyak itu Pak, tidak sampai 5 BPR ya, di bawah 10 lah, di bawah 10 dari 60-an BPR. Kalau di persentase kan tidak terlalu banyak itu di awal, tapi alhamdulillah sekarang sudah tertangani. Tetapi juga ada beberapa stakeholder yang karena kondisi seperti ini akhirnya melakukan merger. Ini sudah ada rencana atau sudah yang sudah jalan terrealisasi di wilayah Susit itu ada 3 BPR yang sudah merger. Artinya 3 itu bergabung tidak sesama BPR di Sidoarjo, ada yang karena grupnya di tempat lain itu akhirnya merger gitu. Terus ini ada lagi wacana satu yang juga akan merger. Jadi nantinya akan ada 4, mungkin ke depan akan ada lagi ya. Memang itu untuk menguatkan sisi permodalan mereka ya. Karena kondisi pandemi ini satu kondisi yang abnormal. Jadi dialami semua merasakan dampaknya, sehingga mereka akhirnya terpikir untuk merger, yaitu saya rasa juga lebih baik ya. Tapi yang kondisi yang sangat kekurangan sampai akhirnya menjadi satu masalah yang krusial kok belum ada. Alhamdulillah wis naudzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan jangan sampai ada gitu. Terus restruksinya program restrak ini gimana? Program restrak ini memang saya sendiri pun juga lumayan belum mengena atau gimana? Sudah Pak, sudah mengena ya. Sudah mengena. Saya sendiri pun mengalami ya. Nah, maksudnya dari pemerintahnya loh Bu. Belum ini. Kita udah melakukan, tentu BPR melakukan. Karena apa? Karena
tentu nasabahnya minta libur gitu lah. Bagaimana yang subsidinya ini Bu lah? Teman-teman seperti apa? Iya. Restruknya seperti apa? Terus subsidinya udah ngalir atau belum nih Bu? Gitu. Alhamdulillah di tempat saya juga sudah. Sudah ya. Sudah. Restruknya ya. Restrak untuk subsidi bunga juga sudah masuk. Dengan teman-teman gimana Bu? Nah, teman-teman juga sudah ada yang menerima. Cuman kita ini yang agak bingung itu mengenai data. Seperti saya di awal itu mengajukan ada sekitar 35 debitur yang saya ajukan untuk subsidi bunga karena kondisi restrak. Tetapi kemudian pertama kali itu data yang disetujui ada sekitar 180. Dari 180 padahal sudah banyak yang lunas juga. Akhirnya kita saling verifikasi. Terakhir saya hanya 7 malah. Hanya 7. Tapi alhamdulillah itu membantu sekali, membantu lah. Teman-teman beberapa itu memang di awal itu ada yang ragu-ragu untuk mengajukan subsidi bunga restrak karena NPWP segala macam gitu ya. Persyaratan yang mereka rasakan terlalu rumit, kemudian kekhawatiran yang lainnya sehingga memang banyak yang tidak mengajukan. Meskipun kita sudah dari DPD juga ya sudah memberi pemahaman bahwa sudah ajukan aja dulu lah. Tetapi teman-teman karena kekhawatiran itu tadi tanda kutip kadang-kadang mereka berpikir jebakan Batman. Enggak ya Bu. Tapi alhamdulillah jalan kok Pak, meskipun tidak banyak jalan. Artinya ya di satu sisi memang sebenarnya restrak itu kan diserahkan kepada masing-masing BPR, tapi pemerintah juga turun untuk memberikan subsidi, tapi ya mengaksesnya kan sebenarnya diserahkan kepada end user Bu ya. BPR hanya mengajukan dan verifikasinya melalui Kementerian Keuangan. Nah, itu bukan, ini pengalaman saya juga nih Pak. Saya pernah waktu itu menyampaikan di awal-awal itu menyampaikan ke nasabah saya karena saya melihat dia skup bisnisnya juga terimbas ya. Kemudian saya tawarkan, Pak ngajukan aja ya karena dia juga punya NPWP. Tapi malah ditolak. Sudah Bu, jangan-jangan nanti saya khawatir, janganlah ini. Pemahaman masyarakat tanda kutip kalau kadang-kadang mereka berpikir nanti kalau pas sudah berhubungan dengan maaf ya pajak, NPWP kayak gitu tuh sedikit banyak ada kekhawatiran. Ini mungkin karena masih banyak hal-hal yang belum transparan ya dari beberapa pihak yang berkepentingan sehingga mereka malah tidak mau. Padahal saya bilang loh nggak ada masalah, bang saya melihat juga memang kondisinya seperti ini karena terimbas pandemi ini gitu. Kalau ada nasabah kamu malah seneng Bu, artinya dia komitmen untuk bayar. Iya, alhamdulillah memang dia komitmen bayar. Kalau sudah nah itu kan dia nyerah ya sudahlah kamu, artinya yang penting saya agak libur gitu. Tapi kalau ini saya rasa nah itu memang justru malah lebih baik menurut kami Bu. Dia ikut membantu pemerintah juga ya, walaupun kena imbas tapi mungkin saya masih kuat, nggak mau ngemis gitu ya, mungkin mohon maaf gitu. Jatahnya diberikan yang lain aja yang memang gitu, ya. Lebih membutuhkan. Oke. Nah ini mungkin yang teman-teman tadi di anggota sudah Bu ya, yang kembali lagi ke BPR Ibu. Bagaimana sih Bu peran BPR Ibu di kala pandemi ini, barangkali menyalurkan bansos atau seperti apa dalam membantu program pemerintah, program Pemkot Surabaya untuk di kala pandemi ini. Apa sih yang dibuat Ibu atau teman-teman lain barangkali di anggota Perbarindo, atau seperti apa yang Ibu laksanakan di kala pandemi, atau bagi masker atau seperti apa gitu Bu?